pagi, Selamat siang, selamat sore, selamat malam. selamat datang di Smith. Warna-warni diskusi ala Millennials Movie. Oke. Di episode kedua kali ini, Mira masih barengan sama Tromol. Kita masih berbincang-bincang lagi di tema yang baru. Hari ini kita kedatangan seorang alumni, kakak alumni yang insya Allah inspiratif ya Mal. Inspiratif sekali. Bisa membagi nanti sedikit banyak ilmunya untuk teman-teman di rumah. Mungkin kita bisa kenalan dulu sama Mas Bagas. Selamat siang Mas Bagas. Halo semuanya. Halo, Apa Apa channelnya? kabar? Smith. 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 Gimana di anunya? Apa namanya bumpernya? Warna-warni diskusi ala Millennials Movie. Mau coba mungkin. Gimana di? Warna-warni diskusi. Ala Warna-warni diskusi ala millennials movie. Oke. Mas Bagas apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak positif. Oh, alhamdulillah. Tidak positif corona. Oke. Belum tentu positif lainnya. Oke. Gue paham masuk ke sini. Yuk. Mas Bagas ini kan alumni SMA Negeri 7 Surakarta ya. Mungkin Betul. bisa kenalan sedikit sama teman-teman di rumah. Dulu angkatan berapa? Lulusan tahun berapa? Kelas berapa? Mungkin wali kelasnya semua mau diceritain boleh. Waduh. Tadi pertama Pak, Angkatan tahun berapa dulu nih pertama nih Mas Bagas? Aduh, aku masuk itu kayaknya 2016. 2016. Ya enggak tuh. Kalian berapa masuknya? Itu 2018 ya? 18. Berarti aku berapa? 17 ya? 16 dong, bener dong. Iya. Berarti aku masuk itu 2016. Which is itu angkatan 33. ya sepertinya itu 33. Terus apa lagi tadi Kelas. angkatan? Kelas aku dulu IPS 4. IPS 4. Oh, kelas terakhir. Diwali kelasi oleh Ibu 3 kali wali kelas, yang pertama Bu Tina, yang kedua Bu Tina Matematika, Iya. yang kedua Bu Ari, Iya, Bu Bu Ari Ari. Bahasa Inggris. Iya, Bu Ari Bahasa Inggris. Yang ketiga, yang terakhir itu Bu Sofi Bahasa Oh, Indonesia. Siti Sofia. Berarti Yes. lulusnya sama Bu Sofi. Betul. Alhamdulillah ya lulusnya masih normal dulu, masih ada prosesi wisudanya, nggak online kayak sekarang gini. Iya, nggak kayak kalian. Oh. Juga aku lulus masih seru. Masih? Ya, gitulah. Tapi nggak ikut. Oh nggak ikut. Aku nggak ikut curang-curangan. Karena aku eman badan waktu itu. Oke, alhamdulillah Mas Bagas ya. Berarti nggak ikut seru-seruan coret-coretan? Menurutku kehidupanku selama SMA ya, selama 3 tahun lebih seru daripada hari itu. Wah, mantep banget. Keren. Setelah SMA lulus nih, kuliah dong ya? SMA lulus, ya kuliah. Setelah SMA lulus langsung kuliah ya. Habis itu sambil bisnis juga. Oke, mungkin dicerita dulu kuliahnya nih, ambil di mana, jurusan apa. Setelah lulus SMA, kuliah nih. Betul. Ambil kuliah, mungkin Mas Bagas mau ngasih tahu ngambil di mana, jurusan apa, mengapa ambil jurusan itu? Oke, jadi aku kuliah di Monash University di Melbourne, Oh, Australia. Melbourne. Jurusannya, ya di luar negeri. Jurusannya bisnis marketing. Kenapa memilih untuk mengambil bisnis marketing? Kenapa memilih Australia dulu ya? Iya, itu dulu mungkin. Nggak Indonesia kok Solo. Nggak Solo. Nah, seru nih. Banyak banget temen-temen yang tanya kayak gini. Jawabanku sebenarnya gampang karena menurutku otakku tidak mampu untuk masuk di PTN Indonesia. Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Di Indonesia gitu loh. Jadi aku bukannya merasa lebih pinter ya, cuman kayaknya aku memang nggak minat di SNM atau whatever that things. Menurutku ribet untuk kuliah di dalam negeri. Jadi daripada aku pun juga mau di Solo gitu loh. Oke. Pengennya memang kuliah ya keluar jauh, bisa benerin diri, bisa ngelatih mental dan lain-lain. Dulu sempat pengen di Jakarta, pengennya UI. Wah, PTN tuh Mas, keren. Nah, iya. Nah, Aku di pengen, UI meh ngambil jurusan apa, Mas? kalau di UI aku pengennya jurnalistik sebenarnya. Habis itu malahan tak pikir-pikir aku tidak mampu untuk masuk ke situ dengan segala persyaratannya yang SBM lah dan lain-lain yang tadi udah tak sampaikan. Menurutku ribet aja dan akhirnya kebetulan ada 3 pilihan waktu itu dari orang tua. Pondok, pesantren. Ya. Pesantren. Tenang. Paling banget ya. Kok di pondok. Aku Terus? masukin pondok, habis itu luar negeri atau luar kota. Luar kotanya
Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Kenapa nggak milih pondok yang pertama, Mas? Karena di pondok Mas Iya. Bagas bisa berbenah. Benar-benar berbenah diri sampai dalam. Kau nih, jadi ngomong orang milih pondok ini. Iya loh, kan 3 pilihan. Kan pasti ada alasan. Gini. Kenapa tidak pondok? Karena menurutku kalau di pondok gurunya apa? Ustadz ya. Ustadz, tetap ustadz. Ustadznya terlalu panas untuk aku gitu. Nggak cocok. Nggak cocok. Jadi aku merasa memang udah dugal kan cilik, jadi kita orang Bukan ning Bagas pondok. kalau di pondok. Ya bisa jadi, cuman takutnya aku ngerakit. Tit. Rasa gue sensor wis tak. Atau kalau udah ada titnya bom. Kan solo. Akhirnya jatuhlah pilihan ke luar negeri. Ya, akhirnya memilih untuk keluar negeri sekalian. Ambil jurusan itu, bisnis marketing tadi ya. Pengennya adalah media communication. Sebenarnya awalnya maunya itu. Awalnya maunya itu. Kenapa kok sampai ke bisnis marketing? Orang tua memang mengarahkan untuk bisnis lah, gitu loh. Jadi Mas Bagas juga setuju. Karena aku ada hurdle di dua jurusan itu, antara media communication atau marketing. Cuman tak pikir-pikir kayak marketing berhubungan dengan adverse dan berhubungan dengan media juga. Jadi aku ambil marketing, sisa ngelegani orang tua. Karena pada saat itu masih dibiayai mereka gitu loh. Apapun itu biayanya kan nggak murah, jadi ya wis lah, apa salahnya gitu loh. Pasti teman-teman yang dengar pertama, oh Mas Bagas kuliahnya di luar negeri nih, pasti dulu SMA-nya buku doang depannya, nggak pernah ada cerita-cerita nakal kayak belajar terus sampai bisa ke luar negeri. Oh, salah. Ya Pernah berarti? Atau mungkin justru banyak? Atau gini ya, kalau setahun ada 365 hari, Iya. paling aku ke perpus itu 2 hari. berarti 360. Sisanya? Setahun cuma 2 hari. Iya, paling ngambil buku sama ngembaliin buku. Oke. Ya. Kalau ditanya perpus waktu SMA ya, udah itu tok. Itu. Jadi bukannya aku bilang aku bodoh ya. Ya itu kan menurut orang aja nggak apa-apa gitu. Cuman biar kelihatan pinter, aku milih di luar negeri gitu. tapi berarti waktu SMA juga banyak ini dong, banyak apa ya? Aku lebih suka belajar di luar sekolah. Aku lebih suka belajar dari YouTube, lebih suka baca buku luar tentang hal-hal yang memang aku suka. Astronomi, terus dinosaurus, Memilih terus yang nggak didapat teori Darwin. Buku-buku yang kayak gitu menurutku lebih bisa mengasah otakku menjadi rasional, menjadi orang yang rasional gitu loh. Gitu. Jadi memang akademisku waktu di SMA tidak beruntung nasibnya. Tapi tetap menyenangkan dong Mas SMA-nya. Tetap, aku memang nggak pernah memikirkan akademis kali ya. Ya memang salah. Jadi yang di rumah jangan ditiru yang masih SMA. Jangan terus habis lihat podcast ini terus jadi Wah, kayak Mas Bagas lah. jangan. Salah. Itu yang satu dari sekian orang yang bisa sadar pentingnya edukasi. Aku untungnya aku sadar. Kalau nggak mungkin ya wis gue mati di penjara. Ini di SMA itu berarti banyak kisah-kisah yang seru dan teringat terus sampai sekarang. Kebetulan iya. Apa aja Mas Bagas? Salah satunya mungkin bisa. Yang paling diingat terus sampai sekarang. Paling diingat sampai sekarang ini waktu kelas 12 ya bahasanya. Akhir sekolah. Nah itu Tahun terakhir. udah kelar UN kalau nggak salah, udah kelar UN atau ujian sekolah gitu loh. Jadi Udah teman-teman seangkatan merasa sekolah sudah tidak ngapain sekolah, orang sudah selesai juga apapun. Kita di level kegabutan maksimal sampai kepikiran mancing. Mancing di mana tuh Mas Bagas? Mancing di Snoopy. Oh, kolam depan dekatnya ini ruangan Gayatri. Iya. Kepala sekolah. Seberang depannya kan ada kolam ikan yang ada ini Iya. batu-batunya. Iya. Kandang merak itu. Nah, kebetulan kelasku deket situ. Aku lagi gabut di depan kelas lihat kolam. Kebetulan aku sama temanku namanya Haidar kepikiran apa mancing yuk. Itu beneran di Serius, ngapain aku bohong? Ya wes akhirnya kita keluar sekolah, beli senar, beli greneng, niat banget. beli apapun, masuk ke kelas Umpan-umpannya. lagi. Umpannya orang nganggo roti aku. Oh, Itu kuning Mbak Dia. Jadi masuk ke kelas, ngerakit pancingan, ambil kursi, duduk di kolam. Banyak banget orangnya kok, ada 6 atau 7 orang yang mancing gitu loh. Mancing lah di situ. Dan bukan mancing yang berdiri loh ya.
Kita memang men-set tempat itu untuk menjadi pancingan. Berarti mengelilingi. Oh, jadi ngambil kursi, ngambil ini. Keliling kolam. Ada teman-temanku cewek juga ikut mancing, ngambil satu bangku panjang dari kantin. Ya, selasa camping aja, dianggap camping ya mancing, deh. Nah, Tangkep. dapat satu. Dapat satu, Dapat ikan. satu. Kan Oh, dapat Mas Bagas apa siapa? Temennya. Yusuf. Temenku Dava yang orang Klaten dulu. Nah itu Satu strike. dapat ikan des, wah seru dilepas lagi, mancing lagi. Nah itu lancar selama setengah jam sampai 45 menitan. Sampai akhirnya ada guru Pak siapa namanya? Jufan. Nah, Guru kimia. kayaknya dia nggak ngajar aku. Nah pertamanya dia itu nggak melihat kalau kita sebenarnya mancing, dia melihatnya kita ngasih makan ikan. Oke. Jadi dia di pojokan gini, kreatif juga anak-anakku mungkin dalam hatinya. Lalu dia jalan ke arah ruang guru. Itu dari dekat dekat kandang merak. Pak Jovan sebenarnya habis turunan masuk sekolah, sini ruangannya Bu Gayatri. Kan sini ada tembok-temboknya, tembok-tembok. Nah, dia ngelirik dari situ. Dia tidak sadar kalau kita sebenarnya mancing. Dia jalan baru kelihatan dari belakang kalau kita pakai kursi, kita begini. Oh ada. Oke. Dia senar gitu mancing memang mancing. Ya udah, terus akhirnya, "Woi, dong apa? Mancing, Pak." Aku gitu kan. Terus akhirnya dia sadar dan dia marah. Habis itu terjadilah kejar-kejaran antara satu anak kelasku, satu grup anak kelasku yang sedang mancing dikejar oleh Jovan. Itu Belum tangkap Mas. Nah, ketangkep. Jadi gitu loh. Oke kan? Habis kita mencar. Iya. Nah, entah kenapa kita larinya ke arah lapangan. Padahal Jovan lebih dekat ke arah lapangan. Jadi dia sempat nyegat, tapi kita pas gitu loh, lari. Woi, guru. Nah, ini masih ngejar Jovan ini. Sampai akhirnya tengah lapangan kita mencar. Ada yang satu naik aula lama, satu masuk Geraha Sabta, satu ke Mencar semua. masjid, aku turun ke basement dan lain-lain. Nah, Jovan hilang, mancing lagi kita. Nekat. Karena nggak dibersihin ininya, senarnya masih di situ. Masih sana. Mancing lagi, maaf Pak Sigit, propertinya. Ini nggak apa-apa kok. Mancing lagi kita. Itu berulang sampai 3 kali, akhirnya kita menyerah dan merasa kurang ajar sama beliau. Wis musak gede, wis umur. Udah akhirnya kita memutuskan berhenti mancing. Dan itu Mas Bagas sama teman-teman minta maaf gak ke Pak Jovan? Kita nggak merasa salah ya Pak. Oke. Karena kebetulan di buku panduan masuk sekolah dulu waktu di MOS nggak ada keterangan bahwa dilarang memancing ikan. Oke. Menurut kita tidak melanggar Salah. hukum, tidak melanggar Iya. apa-apa, kita lanjut terus. Oke. Sampai akhirnya kayaknya nggak enak sama bapaknya. Sudah 3 kali itu berlangsung selama 2 jaman lebih. Itu di istirahat kedua. Jadi bayangin aja seramai apa keadaan sekolah. Ya itu kejar-kejaran sama. Dan melihat anak-anak kelasku mancing dan piknik di kolam itu. Gila, itu seru. Itu kalau mungkin sekarang kejadian kayak gitu bisa diapain guru ya gitu ya. Dimasukin merak kamu. Untung aja nggak ketangkep. Itu kalau sampai ketangkep panjang kayak nggak jadi lulus bisa itu. Tapi nggak dibawa-bawa lagi masalahnya kayak dipanggilin satu-satu. Ya besoknya Bu Sofi. Oh, Bu Sofi, selaku wali kelas. Besoknya kalau nggak salah hari Jumat. Berarti ini hari Kamis. Nah berarti besoknya hari Jumat. Terus jamku pagi Bu Sofi jadi ngomong, "Ini aku itu laporan ijah." Wah. Apaan tuh? Kowe udah mancing tuh. Hah? Mancing terpundi Bu? Ya gitulah kelasku. Terus salah satu ngapus wis tua-tua aneh-aneh, udah gitu dok. Jadi untungnya wali kelasku saat itu adalah Bu Sofi luar biasa. Santai sekali orangnya. Pengertian, memaklumi. Antara memaklumi atau memang sudah tidak tahu harus ngapain lagi, jadi mungkin kayak masih lah. Akhirnya gitu. Tapi alhamdulillahnya ini ya, maksudnya ikannya kan juga nggak dibawa pulang ya untungnya ya, nggak dimasak, cuma buat senang-senang. Kita pun habis itu langsung bawa dia ke THT karena sobek kan. Oh iya. Ikannya sobek. Oke siap. Oke benar-benar. Iya dikembaliin lagi dong. Ya kan mungkin ada teman-teman di rumah yang mikirnya karena camping dibakar apa sempet kepikiran kayak gitu, cuman dipikir-pikir terlalu sore untuk mencari areng. Oh, oke. Gitu loh. Coba kalau itu terjadi di pagi hari, mungkin kita masih mau untuk beli areng, beli bumbu, bakar-bakaran ikan mungkin.
Wah itu kalau sampai terjadi gitu dok aku. Nggak tahu sekarang bisa ngobrol sebagai alumni atau enggak nih? Mungkin aku masih angkatan kalian kali. Angkatan atasku 1. Enggak, turunin kalian. Gitu lagi, oke. Mungkin itu salah satu yang diingat-ingat banget karena rame-rame terus seru. Lanjut, setelah lulus ada kegiatan lain nggak mas selain kuliah yang dilaksanakan? Kan aku berarti ada jeda sekitar 8 bulan, 8 bulanan kalau nggak salah. Sebelum 6 atau 8 bulan sebelum aku berangkat iya. keluar. Jadi aku itu intake di Oktober tahun itu ya. Lulusnya bulan apa? Lulusnya sama kayak kalian Maret atau apa? Setelah UN udah itu ya, nggak ada Sekitar kegiatan. berapa bulan tuh? Lumayan kan? Ya lumayan lama. Lumayan, ya hidupnya geleder-geleder aja. Ngalor ngidul rak jelas gitu. Aku mancing tuh. Terus Enggak ada kegiatan Nah. lain apa buka bisnis apa malah ngapain? Sempet mencoba, sebenarnya dari kelas 10 aku udah mencoba bisnis. Jadi dulu kelas 10 sempat jualan kaos, bikinnya ala-ala lah. Kebetulan aku punya temen pabrik sablon, aku merasa desainku bisa untuk dijual. Dan dulu aku menerima pesanan dari kayak teman-teman yang bikin baju couple yang gitu-gitu loh. Cuman tak rasa hasilnya kurang buat aku. Dan itu berhenti atau Berhenti. menyudah? Oh Berhenti dan hilang. kaosnya. Habis kaos tuh bikin apa lagi? Habis kaos aku, kebetulan circleku berubah. Jadi teman-teman otomotif setelah kelas 10, kemudian temanku berubah. Nah, banyak yang jualan kendaraan waktu itu motor mobil. Nah, aku kepikiran untuk memaklari itu saja gitu loh, karena aku pikir keren, udah mulai. Iya, karena aku males orangnya mau usaha apa gitu loh, makelarannya pada saat itu enak menurutku. Akhirnya aku ya itu coba lumayan lah sebulan bisa 2-3 barang ke broker, istilahnya broker ya. Itu hasilnya lumayan. Hasilnya. Hasilnya lumayan, cuman kelihatan hasilnya. Kelihatan tapi pada saat itu ya namanya masih muda dan pegang uang, masih sangat muda, masih kecil sih bahasanya, pegang uang, seneng kan, euforianya masih tinggi, habis dibuat mabuk. Buat beli minum, buat cugem dan lain-lain lah, pokoknya kenakalan pada saat itu karena megang uang gitu loh. Akhirnya sampai habis udah, aku sempet di masa dimana lebih seneng main daripada kepikiran masa depan. Itu cukup menyesal. Setelah bisnis itu hilang juga karena dari aku pribadi pun aku menyadari aku jadi males jualan karena udah merasakan dapat uangnya. Jadi bukan justru jadi semangat, tapi jadi malas karena uangnya tak buat yang salah. Gitu loh. Aku jadi tidak menghargai hasilnya. Karena setiap kali semisal ada motor nih dari sono jual 15 katakanlah ya, aku dapat bisa kejual di aku 17 sekian, aku dapat sekitar itu. Malamnya atau akhir minggunya pasti tak habisin. Buat mabuk itu. Untuk seneng-seneng lah ya, mabuk ya apapun. Buat belanja, buat ini dan akhirnya aku jadi walaupun punya uang tapi tidak merasakan kerja gitu loh, karena uangnya tidak bermanfaat menurutku ya. Aku baru sadar beberapa waktu kemarin. Setelah bisnis itu berentikah kayak nanti aja lah pas udah selesai kuliah baru beneran kerja, atau istirahat dulu atau lanjut terus? Aku sempet kepikiran kayak gitu, kayak yang tadi kamu bilang. Jadi sempet kepikiran untuk kowe lah setelah kuliah ikut arusnya orang aja kayak gitu. Cuman kebetulan aku punya temen sahabat deketku namanya Gandhi Surya, tahun di atasku. Tiba-tiba dia kita berdua dari nongkrong kepikiran untuk kayaknya selera dalam desain ya, selera kita bisa untuk dikomersilkan dari style, selera baju, selera kaos. Karena kita berdua kebetulan punya selera yang taste yang sama dan menurut kita tinggi taste-nya. Akhirnya kita coba untuk bikin semacam clothing line gitu loh, bikin namanya No Name Needed. Pada saat itu brand baju gitu. Brand baju. Sempat buka store di Babarsari. Store Offline Jogja. Bertiga berarti sama aku, Gandhi sama Alek. Mas Alek angkatannya Gandhi juga, Alek Wirantara. Dia dulu bantuin aku
untuk dari pendesainan. Berjalan dengan lancar, terjual banyak atau omset Alhamdulillahnya tinggi? pada saat itu bisnisnya lumayan lancar ya, cukup untuk katakanlah nutup biaya produksi juga cukup, operasional juga alhamdulillah cukup. Kurang lebih hampir sama lagi kejadiannya kayak waktu dulu. Nggak bertahan lama karena lagi hasilnya buat seneng-seneng. Jadi pada saat itu memang aku dan Gandhi belum bisa mengolah uang, belum melek secara finansial. Belum menyadari kepentingan finansial di kehidupan. Jadi pokoknya kalau pegang uang ya buat pegang uang dihabisin. Kan kita mikirnya kalau kita nggak ngebuang, gimana cara kita dapat lagi? Nah itu ternyata pikiran yang ada salahnya, gitu. Tapi ada benernya juga. Setelah itu berhenti lagi, hilang kah atau gimana? Bisnis itu no name itu? Pada itu kita berjalan sekitar 1 semester, berarti 6 bulanan. 6 bulanan kita berjalan, no name needed, sampai akhirnya kita berdua sama-sama capek. Gitu loh, ngapain usaha kalau nggak ada pengembangannya, uangnya selalu habis gini. Akhirnya udah yuk pending dulu, kita stop dulu. Akhirnya stop produksi, kita stoknya pun masih banyak, dan sampai setelah tutup pun masih banyak customer yang nanyain untuk desain baru ini. Sebenarnya kan ada potensi di situ, tapi kita berdua kurang bisa memanfaatkannya pada saat itu. Nah, terus akhirnya kita fokus dulu sekolah SMA, dia kelas 3, aku kelas 2, akhirnya tutup. Aku kelas 2 akhir, berarti dia kelas 3 akhir, akhirnya tutup dan kita pending untuk siapa tahu nantinya bisa dilanjutin lagi. Gitu. Setelah bisnis sama Mas Gandhi tadi, berarti berhenti dulu bisnis, fokus sekolah dulu apa buka lagi apalagi baru? Setelah atau ada jeda yang cukup lama? Ada jeda cukup lama, kurang lebih setahun kali ya dari berarti fokus sekolah itu? Iya, aku tuh mulai kelas 3 berarti? Akhirnya bisnis terakhir, maksudnya bisnis terakhir yang aku sampai sekarang masih bisnis yang aku bangun terakhir itu kan coffee shop saudagar. Itu dimulai dari Tambro, Mas? Itu ada di kelas 3 akhir. Berarti masih sekolah ya? Aku masih sekolah, aku masih SMA, kelas 3 akhir. Tepatnya sih mungkin di semester 2 kali ya, semester 2 awal. Berarti waktu semua sibuk mempersiapkan kuliah. Itu openingnya pas bulan Ramadan tuh, Mas? Openingnya Ramadan, betul. Jadi semuanya teman-temanku pada saat itu sibuk SNM, terus SBM, apa-apalah itu yang buat ngejar kuliah dan dapat kuliah dan lain-lain. Story behind-nya aku jadi nggak punya temen. Gitu loh. Karena fokus mempersiapkan belum. Karena yang lain pada sibuk. Karena yang lain sibuk, aku nggak kepikiran kuliah. Gitu loh. Karena aku udah dipersiapkan untuk keluar. Jadi aku ngopo di sekolahku wis ketompo. Aku nggak ngerti harus ngapain lagi sampai akhirnya sadar kayaknya aku cukup waktuku selama masih di sini untuk nge-build usaha. Di waktu senggang dari mulai itu sampai berangkat. Dari habis lulus tuh? Yes, dari lulus. Boleh tahu bentuk coffee shopnya itu store resmi yang maksudnya ya bisa orang datang, atau Mas Bagas awalnya mungkin online jualan kopi atau ya langsung bikin prepare lama semua disiapkan apa gimana? Gini sebenarnya kan dulu masih sekolah ya? Dari SMP emang aku kebetulan suka minum kopi ya. Istilahnya penikmat lah, bahasa gampangnya adalah aku penikmat kopi. Dan akhirnya kok kepikiran bisnis coffee shop. Sangat menarik, karena hype-nya sudah sampai di Solo pada saat itu. Sudah kan Jogja, udah ke Semarang, dan kayaknya ini aku udah mau masuk Solo nih, coffee shop trennya. Akhirnya ya udah, kebetulan juga di saat yang bersamaan bapakku itu ngebangun tempat. Ngebangun tempat di yang sekarang aku tempati. Dalam Gondosuli. Ngebangun itu, dan dia akan buka istilahnya mini bar, mini coffee bar untuk melayani tamu-tamu banket, meeting, tamu-tamu gitulah. Cuman ya namanya anak kan pasti aku tiap hari ke sana kan, lihat tempatnya. Setelah tak pikir-pikir, menurutku ini sangat potensial untuk
coffee shopku itu gitu loh. Oh, awalnya. Apa yang udah aku misalnya rancang nih, aku pengen bikin coffee shop ini kayaknya ini tempatnya sangat potensial. Akhirnya aku sempat bilang sama orang tuaku dan singkat cerita dikasih kesempatan untuk mencoba usaha sendiri. Nah, habis itu ya udah aku nge-build dari nol sampai dari nyari pegawai pun itu masih aku sendiri dulu yang bisa Instagram dan ini bantuannya teman-teman banyak banget. Dari Konsep mulai segala macam. iya, aku Sendiri, sering berarti Mas Bagas main. sendiri yang merancang. Kalau iya konsepnya redline-nya kebetulan aku sendiri. Berarti orang tua ya udah coba Orang tua aja enggak, gitu. coba aja. Nah, itu pun tidak terlepas dari bantuan teman-teman ya. Aku sering main ke mana-mana dan kebetulan kenal siapa-siapa. Pada saat itu sebelum itu aku ngepasi atau bertepatan dengan aku lagi main ke Bandung. Kenalan lah sama, singkat cerita kenal sama ada temanku yang sekarang jadi kepala produksi di Sodagar, si namanya Lintang. Ngobrol banyak soal kopi dan akhirnya aku tak yakinkan diriku sendiri untuk aku kayaknya bisa untuk buka kopi. Pulang ke Solo, nge-build semuanya dan akhirnya buka itu di tanggal 9 Maret kalau nggak salah. Tanggal 9 Maret waktu itu puasa ya? Puasa. Pas Tanggal 9 opening Maret. buka puasa. Iya, kayak ada buka puasa di sana waktu opening dan hasilnya di luar ekspektasiku. Rame Mas ini. Kita sampai memperlebar seat capacity dari yang tadinya cuma 70 seat sampai sekarang itu 250. Berarti Dua kali lipat. banyak banget loh. Lebih dari tiga kali lipat. lipat. Iya. Ini 210 seat. Itu awal bangun Sodagar tuh ada kendalanya nggak tuh Mas? Awal bangun Sodagar kendalanya adalah keterbatasan pengetahuanku soal bisnis dan soal apapun. Orang tua, karena kan ya namanya orang tua pasti mikirnya lebih panjang. Apapun itu tetap orang tua punya pengalaman yang lebih daripada Iya, kita. pasti. Jadi ya aku pun tidak memungkiri namanya anak muda kadang masih selek sama orang tuanya. Cuman yang memang tidak bisa lepas adalah pengalaman. Itu nggak bisa dibeli gitu loh, karena pengaruhnya sama umur. Iya. Mereka hidup lebih lama, mereka sering di jalan lebih lama, jadi mereka lebih tahu bagaimana sih lapangan yang sebenarnya itu. Jadi sempat bentrok sampai aku 3 kali ganti konsep untuk mengajukan coffee shop aku ke bapakku waktu itu. Tapi akhirnya bapaknya Mas Bagas setuju. Akhirnya setelah 3 kali dia melihat kayaknya ini anak boleh juga nih, Boleh juga. gigih dan gimana aku memperjuangkan itu gitu loh. Akhirnya dikasih. Dalam artian dikasih, aku dibantu untuk dari segi modal Ada. gitu. Ini modalnya Mas Bagas itu dari orang tua dulu. Iya, karena waktu itu mau pinjem bank umurku belum nyampe. Oh iya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, lanjut. Selamat datang di sini. Mas lagi. Tadi keburu upgrade lagi. Keburu upgrade. Oke, Aku bercanda. lanjut. Kan Mas Bagas sambil kuliah di luar negeri ya. Mm-mm. Tapi sebelum dalam masa persiapan berangkat kan ngebangun usaha ini. Menjalankan bisnis ini terus ditinggal ke luar negeri, pasti kan ada hambatan atau tantangannya dong, jauh, nggak bisa kontrol langsung datang, terus nggak bisa ini. Terus gimana Mas Bagas membangun dulu sampai benar-benar jadi baru tak tinggal apa? Pah, kalau urusin ya Pah, atau gimana ke orang Mas tua? Bagas mercai wong sopo. Atau Kalau tolong bisa meminta tolong Mas sama Bagas. orang tua lagi dikembalikan kayak Pah, aku mau berangkat ini tolong di Ini jawabku kapan? Iki bari. habis ini setelah Tanya terus kendalanya ya, Iya. gitu ya. Karena usaha terus kuliah gitu ya, kuliahku luar jauh negeri apalagi gitu ya. Sebelumnya memang karena aku sudah tahu kalau akhirnya akan pergi, Oke. Siap. manismen sebenarnya aku udah tahu kalau akhirnya aku akan pergi. Jadi apa namanya? Aku berusaha Settling membuat tim yang benar-benar settle. Tim dari manajemen sampai operasional itu yang gimana caranya hatiku rela untuk menitipkan Sodagar ke mereka gitu loh, while I'm not around. Oke. Gitu loh, karena walaupun sebenarnya masih bisa by phone, masih bisa video call, pada saat itu belum ada Zoom ya,
masih bisa. Belum hits. Nah, belum hits maksudnya. Masih konspirasi Zoom. Lanjut, Gitu. oke. Jadi waktu itu walaupun sudah ada kecanggihan itu, menurutku memang tidak seluas ketika kita bisa bertatap muka, bisa ketemu. Dan kembali lagi aku orang Jawa, jadi tahunya dari dulu bahwa usaha itu kan kalau didodoi lebih keluar ininya, rohnya istilahnya ya. Nah, setelah semuanya settle, aku baru cari beberapa orang yang memang aku percaya, kayak yang tadi Tromol bilang, yang memang aku percaya untuk di beberapa aspek yang menurutku konfidental, menurutku riskan kalau aku tidak mencari orang yang benar-benar bisa menjaga gitu loh. Baru setelah itu aku tinggal, karena aku pribadi orangnya memang tidak bisa fokus ke banyak hal. Jadi ketika aku di sana pun hampir 80% perhatianku buat edukasiku. Oke. Gitu. Jadi paling ngecek Sodagar ya, nelpon mungkin sesekali, seminggu sekali, tiap malam minggu biasanya, karena malam minggu kan tempatku rame, jadi takutnya ada komplain dan lain-lain gitu. Karena yang ditakutkan kalau aku membagi perhatiannya benar-benar tak pecah antara edukasi dan kerjaan, kedua-duanya akan keteteran gitu. Iya. Aku menyadari sendiri kemampuanku gitu. Terus kan, tapi pasti ada dong Mas beberapa hal atau yang kayaknya harus aku deh yang turun gitu. Walaupun sudah mungkin mempercayakan ke orang-orang, tapi pasti ada mungkin hambatan-hambatan yang dirasa kayaknya emang cuma aku doang yang bisa benerin gitu. Terus gimana dalam kalau di beberapa hal yang kayaknya harus aku yang menangani, itu pasti dari financial. Iya, pasti Terus yang kedua konsep. Jadi di dua hal ini memang harus ada aku dulu, baru bisa berjalan istilahnya. Kalau financial ya back office lah, nggak perlu dibahas. Menurutku kalau di konsep, aku hampir belum percaya orang untuk mengkonsepkan sesuatu yang akan dilakukan di Sodagar, kayak contoh mungkin menu baru atau konsep entertain atau flyer event, itu aku belum bisa percaya sama orang. berarti tetap balik ke Mas Bagas dulu sebelum up gitu. Iya, selama aku tinggal hampir tidak ada apa-apa. Tidak ada event, tidak ada menu baru, kecuali kayak ada hari kemerdekaan gitu kan, beda lagi ya. Gitu sih kira-kira. Tapi kalau inovasi baru tetap Mas Bagas dulu yang megang pertama. Tetap harus gimana ya? Karena aku nggak merasa nyaman gitu loh. Belum punya kepercayaan diri untuk memasrahkan itu ke orang lain, walaupun aku percaya sama orangnya. Gitu. Kan selain Sodagar, di samping itu kan ada es krim Mas. Itu juga punya Mas Bagas? Iya, jadi ada Trento Gelato di satu lingkungan sama Sodagar coffee shop-nya, itu juga kebetulan usaha aku. Ada dua usaha di satu tempat. Itu Aduh. apa gimana ya? Jatuhnya lebih berkembang salah satu, atau Mas Bagas kayak ini es krim hanya untuk pelengkapnya coffee shop, atau memang ada rencana untuk dibangun lebih besar, atau ya udahlah biarin aja, yang penting orang bisa ngopi, bisa sambil makan es krim. Aku lagi gimmick loh ini. Ada nggak ada yang benerin tuh. ada rencana untuk mengembangkan si ice cream ini nggak? Atau ya udahlah orang minum kopi bisa sambil makan es krim? Ya namanya semua usaha pasti pengennya berkembang sepesat mungkin dan sebesar mungkin ya. Harapanku juga bisa berdiri sendiri. Sodagar bisa jadi PT, bisa franchise di mana-mana. Makasih, amin ya. Terus gini ya, karena masih berbenturan dengan kuliahku. Nah, gitu. Jadi pada saat itu memang Trento Gelato ya berjalan selayaknya itu aja. Jadi belum ada inovasi lagi, belum ada mungkin promo kah atau menu ini kah atau apakah. Jadi ya sudah buka aja. Nah, sampai pada akhirnya perhatianku terlalu banyak ke Sodagar. Oh, jadi sedikit iya, jadi agak nggak adil. Anggap ini dua anak-anakku, ini aku pilih kasih.
Karena pada saat itu memang yang beban tanggung jawabnya lebih besar adalah saudagar. Karena aku punya karyawan yang banyak, jadi mereka juga punya anak istri yang harus diberi makan, mau nggak mau, aku juga harus mereka sudah kerja sama aku juga harus memberikan hak mereka. Sementara di Trento ini karyawannya lebih sedikit gitu loh. Jadi menurutku pada saat itu adalah aku memang harus lebih fokus ke saudagar, which is itu salah. Ternyata menyadari Sampai sekarang bahwa sebenarnya bisa untuk memisahkan perhatian asal di tiap aspeknya kita fokus. Gitu. Terus setelah alhamdulillah kan yang kita tahu ini saudagar cukup berkembang ya Mas Bagas lagi di Indonesia, banyak mungkin inovasi-inovasi baru. Apakah si Trento ini juga dalam waktu dekat akan membesar atau buka store sendiri di luar saudagar atau gimana? Malah buka franchise buat orang-orang. Oke, ini ditayangin kapan kira-kira? Kalau Mungkin ini bulan depan? Bulan depan. Nah, berarti kira-kira 1 bulan lagi. Atau Ya kan, kalau tayangnya bulan depan berarti kan kalau dari sini kira-kira 2 bulan lagi. Kalau bulan depan berarti kira-kira 1 bulan lagi. Kita akan reopening untuk Trento. Jadi Oktober Kira-kira akan reopening. Dengan konsep yang baru atau bahasanya mungkin sedikit memperbaiki konsep. Gitu. tetap tidak meninggalkan konsepnya? Karena memang Trento kan gimana ya, jenis kelaminnya cewek, dia fun, model store-nya pun juga playful, jadi banyak warna terang, memang sasaranku untuk cewek pada saat itu. Nah, nantinya tidak akan jauh dari itu untuk ice cream-nya. Terus mungkin ini kan pasti ada semua pada dengerin ya Mas. Mungkin banyak yang kayak sambil mikir pengen mulai juga, cuman aku kebahalang modal, waktu. Kan kita masih SMA ya, pasti pertama kali ke waktu dulu kayak. Tapi aku masih punya tanggung jawab belajar, gimana ya aku pengen mulai bisnis juga. Atau modal mungkin kayak. Ada tips and trick dari Mas Bagas buat mana ya, aku pengen anak-anak muda yang mau buka bisnis tapi masih ada terhalang. kendala. Mungkin pertama kita waktu ya Mas, kan masih SMA. Mungkin orang tua ada yang, terus kamu belajar dulu aja, tidak memberi kepercayaan sebesar yang didapat Mas Bagas. Terus mungkin juga modal. Ada nggak sih yang Mas Bagas? Aku minum dulu ya. Oke. Duh, kosong Mau ditukar. Oke. Air. Gimik terus. Ayo tuh, Smith tolong. Besok minum Teh. Tips ya? Tips. Teman-teman. Buat Tips and teman-teman trick. yang mau buka bisnis tapi masih ada kendalanya. Anak SMA ini kan pandemi Mas. Maksudnya, oh ya sebelum itu, ini pandemi gini ada halangan nggak Mas? Maksudnya kan sempat nggak boleh buka dulu nih, semua di rumah. Nggak boleh kumpul-kumpul. Nggak boleh kumpul-kumpul. Sedangkan coffee shopnya Mas Bagas kan pada kumpul di situ. Maksudnya gimana tuh? Gini ya, kalau bicara pandemik ini memang cukup seru. Kalau aku bilangnya bahasanya seru, bukan menyedihkan, karena menurutku apapun itu tetap ada yang bisa diambil pelajarannya dari situ. Pandemi ini cukup seru karena kemarin aku sempat tutup selama 3-4 bulanan. Lama ya? Lama banget, cukup lama untuk sampai ke new normal tuh Mas. cukup untuk istilahnya customerku melupakan saudagar. Jadi ya aku baru buka ini jalan bulan kedua, jadi masih gimana cara back on track gitu. Kalau untuk tips buat teman-teman ya, apalagi yang masih muda-muda, gimana tuh Mas? halangan menurutku adalah alasan, menurutku. Karena apapun itu halangannya ya, katakanlah let's say modal, izin atau apapun, Kemampuan mungkin Mas. skill, Iya. itu pun semua pasti ada pemecahannya. Apapun itu case-nya ya, semua pasti ada jalan keluarnya. Tinggal bagaimana kita untuk mendewasakan diri menghadapi itu semua. Contoh modal, katakanlah aku pengen buka usaha tapi nggak tahu nih modal dari mana ya. atau modal apa gitu kan. Sekarang itu sangat banyak seminar online maupun offline soal bagaimana cara memulai bisnis. Jadi coba dulu kalian teman-teman ikutin lah sekali 2 kali, minimal kalian dapat referensi lain
Karena pun menurut aku modal itu bukan melulu soal uang dan bukan melulu soal angka yang besar. Semua tergantung bidang usaha kalian gitu loh. Kalau makelaran contohnya itu nggak perlu modal juga, kalian cuma perlu modal ngomong, "Woi, ini barangnya bagus gini juga udah bisa dapat uang." Jadi menurut kalau ada orang yang usaha dan menjadikan modal sebuah alasan, menjadikan modal sebagai hambatan, itu salah dan itu hanya alasan. Gitu. Kalau kemampuan mungkin kan banyak yang aku ada modal, mungkin aku ada dukungan orang tua, tapi kayaknya aku nggak punya kemampuan untuk bisa membangun sebuah usaha. Terus gimana, Mas? Menurutku itu logika yang salah ya, karena gini loh, katakanlah kadang tuh orang bisa ngomong aku punya modal, aku punya mobilitas, aku bisa, istilahnya aku punya modal yang cukup untuk mendirikan usaha. Cuman kayaknya aku nggak bisa usaha karena nggak punya kemampuan. Kan logikanya salah. Jadi ya orang dia sudah mengatakan kalau dia punya modal dan lain-lain, kenapa habis itu dia patahkan sendiri argumennya. Nah, hal ini yang kadang sering terjadi karena ketidakmampuan orang untuk membaca potensi dirinya sendiri, gitu loh. Jadi saran aku, lihat dulu potensinya apa, baru berjalan. Kalau memang mau usaha ya usaha, karena siapa tahu memang bidangnya bukan di usaha gitu loh. Kan nggak salah juga. Karena kan kita mungkin kayak anak SMA ngobrol kayak ayo kita bikin apa, kita udah ada modalnya atau uangnya, cuman kayak nggak tercetus-cetus usahanya apa karena pada nggak tahu pengen bikin usaha apa gitu loh, Mas, kemampuannya. Menurutku salah satu aspek penting dalam kehidupan yang harusnya diberikan sekolah dari dulu adalah leadership. Yang harusnya dari dulu diberikan oleh sekolah, karena kebetulan bapakku mengajari aku sisi leadership dan lumayan sangat berpengaruh dalam hidup aku ya. Jadi katakanlah ada berempat mau usaha bareng. Misalkan ada gitu. Modal, ada ini, tapi nggak tercetus. Ya. Karena mungkin dari mereka tidak ada yang mempunyai keberanian gitu loh. Jadi menurutku yang penting adalah satu niat, yang kedua adalah berani. Apapun bidang usahanya, kalau tanpa niat tidak mungkin jalan. Aku berani jamin 100%. Apapun itu. Berani dalam artian bukan terus apa-apa tiba-tiba jadi halal, enggak. Dalam artian berani, kalian juga perlu mengetahui ukuran kemampuan kalian. Jadi kalian tahu akan berperang pakai apa. Contoh, semisal gampangannya adalah kalian mau ke medan perang nih, musuhnya pakai tembakan, pistol atau senjata api, nggak mungkin kalian jalan dengan panah, pedang, sudah pasti kalah. Nah caranya gimana? Cari perang yang memang lawannya sama kayak pedang atau di bawahnya, gitu loh. Poinnya adalah coba gali dulu potensi kalian dan lihat dulu di mana tuh aku bisa perang nih, kalau bahasa ekstrimnya. Terus setiap usaha itu kan pasti ada resikonya ya, Mas? Pasti ada. Itu kata dia tuh. Tapi kan setiap usaha pasti ada resikonya dong, Mas. Betul. Resiko entah rugi atau kan nggak selalu ramai terus apa gimana. Pasti kan kebayang-bayang kayak aduh piye ya aku nek aku rugi duitnya wis sendiri wong tua apa gimana. Terus mungkin Mas Bagas ada kayak kan udah pengalaman nih, udah bangun. Kemarin juga sempat katanya tutup 3-4 bulan. Apa sih menghindari ketakutan itu atau cara mengatasi hal-hal seperti itu? Berarti intinya itu ya tips untuk tidak takut atau karena kan ini dong. Kalau untuk tidak takut aku nggak bisa. Karena sampai sekarang pun masih takut. Pasti, karena berarti ketakutan itu adalah measurement kita seserius apa kita. Semakin kamu takut, semakin kamu serius dalam melakukan sesuatu gitu loh. Kalau misalnya kamu berangkat perang nggak ada modalnya, udah tahu pasti kalah, ya udah pasti kamu nggak serius. Cuman ketika kamu siap dan fokus, itu ketakutan itu aku rasakan ketutup dengan semangat. Karena yang selalu tak terapin dari aku adalah aku selalu menganggap semua usahaku itu gagal, apapun itu, sampai walaupun saudagar pun ya, aku selalu menganggap itu gagal.
Trento, dan mungkin nanti bisnis-bisnisnya akan sampai kapanpun aku menganggap semua bisnisku adalah bisnis yang gagal dari beberapa aspek. Karena kalau aku selalu merasa berhasil, tidak mungkin aku berkembang kemana-mana. Sudah pasti aku akan berhenti di titik itu gitu loh. Aku menghindari hal itu, makanya aku selalu menganggap semua usahaku adalah usaha yang gagal. Bukan berarti jelek ya, cuman aku selalu mencari kesalahan demi kesalahan yang ada di bidang usaha aku supaya aku ngerti ke depannya dan aku terus belajar dan aku ngerti gimana caranya benerin untuk hari-hari besok. Oke. Kan Mas Bagas saudagar melaku. Oke. Mama ya. Ki pindahin. Ulangi dari sing awal. Nah, ini kan Mas Bagas saya saudagar. Warna-warni diskusi. Alhamdulillah. Oke. Apa? Karena nek wis saudagar. Ya, Rinto betul. kan udah berjalan lancar. Alhamdulillah. Nah itu Mas Bagas ada cita-cita mau bikin apa lagi yang belum kesampaian? Atau sebenarnya cita-citanya Mas Bagas tuh apa? Mau Apa tuh kok ketawain aku? atau sebenarnya cita-citanya Mas Bagas sebenarnya tuh apa? Mau jadi Cita-cita. pengusaha? Apa mau jadi guru? Wadaw. Kalau cita-cita mungkin aku pengen jadi astronot ya dari dulu ya. serius? Dari dulu serius. Cuman kayaknya astronot nggak ada di dunia. Duh, konspirasi lagi. Kalau enggak cita-cita bisnis berarti ya? Oh bisnis yang belum kesampaian. Banyak banget. Salah Aku satunya? tuh, aku pribadi pengen banget punya karaokean. Indonesia franchise gitu. Iya, cuman karaokeannya di model studio band gitu loh. Oh. Jadi nggak cuman vokal yang Indonesia kan kita nggak disponsori. Warna-warni. Pengen punya karaokean karena basicnya aku memang suka musik, Suka nyanyi? lumayan. Cuman aku pikir kayak karaokean yang udah ada nih bosen karena cuma nyanyi terus kenapa nggak bentuknya studio tapi bisa karaoke gitu loh. Gitu. Dengar-dengar Mas Bagas juga punya band Mas. Kebetulan iya. Oh. Punya band, tapi Mau dikenalin nggak? nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas karena susah ya dari tadi nge-build brandingku udah keren, punya usaha dan lain-lain, habis membahas bandku kayaknya cukup menjatuhkan aku sebenarnya. Jadi nggak usah nggak perlu diobrolin. Oke. Terakhir nih, ada yang Mas Bagas pengen sampaikan nggak atau kayak sesuatu yang pengen setelah cerita tentang perjalanan bisnisnya, kuliahnya, cerita sekolahnya, terakhir mungkin pengen bilang sesuatu atau kata-kata mutiara mungkin Mas buat adik-adik, buat teman-teman penonton Smith. Kata-kata mutiara tentang apa ini? Apa aja, Mas? Kehidupan atau Boleh tentang apa aja? Tentang cinta juga boleh. apa ya? Buat kalian yang lagi sekolah, masih SMA, percayalah kalau pandemi ini nanti akan selesai dan ini akan jadi cerita seru di kehidupan kalian. Jadi buat yang masih memang mau fokus tadi semangat, yang mau memulai usaha juga semangat terus. Pesanku adalah jangan sampai orang lain mematahkan semangat kalian. Oke. Apapun itu kejadiannya, karena kalian yang punya kontrol akan diri kalian sendiri. Oke. Kenapa toh? Gak apa-apa. Mungkin setelah mendengar cerita panjang Mas Dari Bagas Mas tadi, yang sangat inspiratif. sangat naikin mood ya, Masih in frame ya? sangat menyenangkan dan insya Allah memotivasi. Iya. Amin. Banyak mungkin teman-teman di rumah yang setelah ini langsung bikin usaha, Semangat. langsung ini gitu. Harusnya yang nonton habis langsung ke saudagar, itu Oke, bener. boleh juga gitu. Itu bener. Buka dari jam hari apa aja Mas, mungkin mau Kita dikasih buka tahu? setiap hari dari Senin sampai Senin, dari jam 10 sampai jam pulang kalian jam berapa. Oke. Itu ditungguin jadi nggak bakal diusir pulang. Betul. Katanya ada diskon Mas.
Kemarin. Oh, kemarin. Iya, Enggak, kemarin belum kita- lagi. Buat penonton Smith enggak Iya. Datang pakai kode. Kode BW Nugraha apa-apa. Warna-warni diskusi Smoopy. Diskon. Belum. Ya, mungkin nanti akan ada ya kali ya. Coba untuk adain diskon. Makasih Besar-besaran banget. diskonnya. Tuh jangan ditodong toh. Siapa tahu abis ini langsung, wah aku tak ke saudagar, aku mau. Gara-gara lihat Mas Bagas yang punya langsung saudagar. Kemarin kita ada diskonan gede waktu tanggal 17 17 Agustus, Agustus. ya. Dia tanggal 16-nya ada 17 plus 8 plus 45%. Wah gede banget. Terus besoknya full 45%. Jadi tungguin aja, pasti akan ada diskon-diskon Oke. seru. Ya kalau sih tungguin, jadi langsung jalan aja. Langsung datang ke saudagar. Oke, makasih banget buat Mas Bagas udah Siap. nyempetin. Waktu yang sangat sibuk. Mudah-mudahan Waktunya ya toh. Heeh. mudah-mudahan semua usaha-usahanya lancar, Amin. lari kencang habis ini. Amin. Kita bisa ngobrol-ngobrol lain di lain waktu Siap. dengan topik yang lebih seru lagi gitu. Oke. Dan buat kalian, saksikan terus video Smith setiap bulannya di channel Visual Dokumentari Sabta Jaya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Smith Mania. Mantap! Keren. Sampai jumpa. Iya.